Pada tahun 1990, Nike Ardilla mengunjungi Gus Dur untuk berdiskusi tentang musik. Pertemuan itu berlangsung hingga larut malam, menandakan adanya diskusi yang mendalam antara keduanya. Nike Ardilla menerima arahan berharga dari Gus Dur yang sangat berkesan baginya. Setelah pertemuan itu, Nike Ardilla mengucapkan pamit kepada Gus Dur untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, kejadian mengejutkan terjadi ketika Gus Dur memanggil salah satu teman dekat Nike Ardilla. Ternyata, Gus Dur memiliki pesan khusus untuk teman tersebut, menyatakan bahwa teman Nike Ardilla seharusnya mempelajari ilmu yang dimiliki oleh penyanyi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas tentang ramalan Gus Dur tentang Nike Ardilla yang terbukti. Nike Ardilla bukanlah orang sembarangan. Nike Ardilla lahir dengan nama lengkap Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi pada tanggal 27 Desember 1975 di Bandung, Jawa Barat. Orang tuanya adalah Raden Edi Kusnadi dan Nining Ningsihrat. Bakat menyanyi Nike Ardilla sudah terlihat sejak usia 5 tahun, ketika ia sering tampil bernyanyi di acara-acara keluarga. Kemampuan menyanyi ini mungkin diwarisi dari kakeknya yang merupakan seorang penyanyi keroncong. Sejak berusia 10 tahun, Nike aktif mengikuti berbagai festival musik, mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, hingga tingkat provinsi di Jawa Barat, termasuk dalam festival pop singer tingkat nasional. Bahkan, Nike berhasil meraih juara harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku TVRI dan menjadi juara dalam festival pop singer HAPMI Kodia Bandung. Pada tahun berikutnya, saat Nike berusia 11 tahun, lagu pertamanya yang berjudul Lupa Diri, 1986, dirilis. Lagu ini kemudian dimasukkan dalam album kompilasi yang berjudul Bandung Rock Power, 1987. Pada tahun 1987, ibu Nike Ardilla memasukkan Nike ke dalam himpunan artis penyanyi musisi Indonesia, HAPMI, yang dipimpin oleh Drajat Paramore. Di HAPMI, Nike bertemu dengan Denny Kantong sebagai guru bernyanyinya dan Denny Sabrie yang kemudian menjadi manajernya. Ketika Nike menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1988, ia telah merekam album debutnya yang berjudul Hanya Satu Nama, di bawah naungan JK Records. Namun, karena pertimbangan usia yang terlalu muda untuk lagu-lagu romantis yang dibawakannya, album itu tidak dirilis saat itu. Baru pada tahun 2013, atas dorongan dari para penggemar Nike, album ini akhirnya dirilis dalam format CD dan mendapat sambutan positif. Bahkan di era digital, album tersebut berhasil terjual sebanyak 1.700 CD. Kendati Hanya Satu Nama tidak berhasil rilis, Nike kemudian merilis album Seberkas Sinar, 1989, di bawah label rekaman Ariesta Records. Dedi Dores berkontribusi dalam pembuatan beberapa lagu untuk album ini. Seberkas Sinar meraih kesuksesan besar dengan penjualan lebih dari 500.000 kopi. Pada tahun berikutnya, Nike mengeluarkan album kedua yang berjudul Bintang Kehidupan pada tahun 1990. Album ini meraih kesuksesan besar dengan penjualan mencapai 2 juta unit. Album-album berikutnya dari Nike juga menjadi best seller. Album terakhirnya, Sandiwara Cinta, bahkan mencapai penjualan 2 juta keping, yang kemudian melonjak menjadi 5 juta keping setelah kematian Nike. Nike tidak hanya berhasil di dunia tarik suara, tetapi juga menunjukkan bakatnya dalam seni peran atau akting. Pada tahun 1987, Nike bermain dalam film Kasmaran bersama Ida Iyasha dan Slamet Raharjo. Kesuksesan album pertamanya, Seberkas Sinar, 1989, semakin memperkuat posisi Nike dalam dunia seni peran. Nike bahkan dipersiapkan untuk menjadi bintang multitalenta dengan menggantikan Kat Irna di dunia modeling, Meriam Bellina di bidang akting, dan Nicky Astria dalam genre bernyanyi rock. Pada tahun 1990, Nike juga sukses memerankan peran utama dalam film Ricky Nakalnya Anak Muda.
Selain itu, Nicky berhasil berakting dengan sukses dalam beberapa film box office lainnya. Karir Nicky di dunia sinetron pun tidak diragukan lagi. Dengan sinetron-sinetron yang dibintanginya selalu mendapat rating tinggi dan dinantikan oleh penonton. Selain dalam bidang musik dan seni peran, Nicky juga aktif di dunia modeling. Pada tahun 1990, Nicky bahkan menjadi pemenang favorit dalam ajang Gadis Sampul. Kisah hidup Nicky Ardilla juga menjadi perhatian media yang besar. Segala hal yang berkaitan dengan Nicky, baik itu gosip maupun prestasinya, selalu menarik minat media saat itu. Tak hanya dikenal karena prestasinya, Nicky Ardilla juga terkenal dengan kepeduliannya terhadap sosial. Meskipun masih muda, Nicky telah membantu pembangunan SLB di Bandung dengan membeli tanah di Jalan Cipamokolan, Rancasari, Bandung. Sebagai penghargaan atas jasanya, SLB tersebut dinamakan SLB BC Nicky Ardilla. Nicky Ardilla, nama yang terus dikenang seiring berjalannya waktu, terus menonjol lewat lagu-lagunya yang sangat populer. Kebaikan yang dimilikinya selama hidupnya tetap menjadi sorotan, menarik perhatian para penggemar dan mereka yang mengenalnya secara pribadi. Meskipun telah tiada, tokoh besar seperti Gus Dur memiliki pandangan yang istimewa terhadap legenda musik ini. Gus Dur, seorang ulama yang bijaksana dengan pengetahuan yang luas, memiliki perspektif yang unik tentang Nicky Ardilla. Pandangannya tidak hanya terfokus pada keistimewaan suaranya yang luar biasa, tetapi juga melihat aspek lain yang ada dalam diri Nicky Ardilla. Pada tahun 1990, Nicky Ardilla mengunjungi Gus Dur untuk berdiskusi tentang musik. Pertemuan itu berlangsung hingga larut malam, menandakan adanya diskusi yang mendalam antara keduanya. Nicky Ardilla menerima arahan berharga dari Gus Dur yang sangat berkesan baginya. Setelah pertemuan itu, Nicky Ardilla mengucapkan pamit kepada Gus Dur untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, kejadian mengejutkan terjadi ketika Gus Dur memanggil salah satu teman dekat Nicky Ardilla. Ternyata, Gus Dur memiliki pesan khusus untuk teman tersebut, menyatakan bahwa teman Nicky Ardilla seharusnya mempelajari ilmu yang dimiliki oleh penyanyi tersebut. Gus Dur berpandangan bahwa teman dekat Nicky Ardilla seharusnya mempelajari ilmu yang dimiliki oleh Nicky Ardilla agar lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nicky Ardilla adalah sosok yang luar biasa. Pandangan Gus Dur terhadap Nicky Ardilla melibatkan aspek keadilan. Nicky Ardilla, meskipun hidup di tengah sorotan popularitas dan dunia hiburan yang gemerlap, namun ia juga dikenal karena sifat rendah hati, tidak sombong, dermawan, dan berbakti kepada orang tuanya. Ia juga memiliki rasa cinta kepada ulama dan meyakini keberadaan wali Allah. Gus Dur menganggap bahwa keadilan yang dimiliki Nicky Ardilla tidak biasa seperti ustadzah atau ahli agama sembarangan. Meskipun hidup dalam glamor, Nicky Ardilla berhasil mempertahankan keikhlasan dan ketakwaannya. Makam Nicky Ardilla selalu menjadi tempat ziarah bagi para peziarah, yang menyerupai penghormatan yang diberikan kepada makam para wali Allah dan orang-orang soleh. Meskipun sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, nama Nicky Ardilla tetap dikenang dan dihormati hingga saat ini. Makam Nicky Ardilla selalu ramai dengan kunjungan peziarah dari berbagai daerah di Indonesia. Ibunya, Nining, menyatakan bahwa putrinya diberkahi hingga akhir hayatnya. Pada tahun 2009, Nining bercerita bahwa dalam mimpi, Nicky Ardilla berkomunikasi dengannya bahwa dia bersama ayah angkatnya, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Sekumpul, yang mengajarinya untuk melakukan sholawat dan zikir sebanyak 100 kali sehari. Meskipun Nicky Ardilla sempat menghadapi tantangan dalam ibadahnya, kehidupannya berubah setelah diangkat sebagai anak oleh Abah Sekumpul. Nicky Ardilla meninggal dunia pada usia 19 tahun pada tanggal 19 Maret 1995, dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Imbanegara, Ciamis, Jawa Barat. Meskipun masih menjadi misteri, kontroversi seputar penyebab kematiannya, dilaporkan bahwa dia meninggal karena kecelakaan tunggal saat mengemudi di Bandung, Jawa Barat. Demikianlah kisah inspiratif Nicky Ardilla yang masih menyimpan banyak misteri, namun diharapkan dapat memberikan hikmah dan inspirasi bagi kita semua.